Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga semua teman-teman yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah join di channel ini. Saat ini kalian sedang mendengarkan analisis bacaan astrologi Vedic. Jadi tentu saja pada bacaan ini saya tidak hanya menyebutkan nama zodiak, tapi saya juga akan menyebutkan istilah-istilah dalam pembacaan astrologi. Pada video kali ini saya membagikan informasi melalui bacaan Vedic Astrologi tentang situasi yang terjadi di atas sana, di Bima Sakti, dan keterkaitannya dengan alam semesta dan manusia yang ada di bumi. Untuk periode bulan April tahun 2025. Di bulan April tanggal 13 terjadi full moon in Libra, 28 derajat di rasi Libra, konstelasi Fisika Naksatras. Kemudian di tanggal 27 April tahun 2025 terjadi New Moon in Aries, 00 derajat rasi Aries, konstelasi Aswini Naksatras. Dan di bulan April ini juga beberapa planet sudah menyelesaikan transitnya dan retrograde-nya. Terlihat pada chart full moon posisi Sun 0,1 derajat square di rasi Aries. Yang berarti kalau mengikuti posisi Sun, maka ini adalah bulannya Aries. Kemudian di rasi Pisces, Venus sudah menyelesaikan retrograde-nya. Posisi Venus 00 derajat, Sun sudah menyelesaikan transitnya, berada di rasi Pisces 0,1 derajat. Neptunus 0,6 derajat, Merkurius juga sudah menyelesaikan retrograde 0,5 derajat di rasi Pisces, dan rasi Pisces berada di konstelasi Rahu atau North Node. Dan ini adalah peristiwa conjunction 4 planet, yaitu Venus, Saturnus, Neptunus, Merkurius, di satu rasi, yaitu rasi Pisces, yang berada di simpul utara. Conjunction 4 planet ini berada di konstelasi Utara Bhadrapada, yaitu bintang prajurit warrior, yang diartikan sebagai kekuatan untuk mendatangkan hujan kosmik menyerah pada aliran air spiritualitas. Kemudian Uranus juga sudah berada di Taurus, 0,1 derajat, yaitu konstelasi Rohini Nakshatras. Jupiter derajatnya cukup tinggi ya, 24 derajat. Ini menggambarkan posisi Jupiter station, bersiap-siap akan transit ke rasi Gemini. 24 derajat di rasi Taurus ini adalah konstelasi Mriga Hirsa Naksatras, yang disebut sebagai bintang pencarian, kekuatan menemukan kepuasan, mengembara, menjelajah, mencari kebenaran dengan halus. Sementara posisi Sun 0,1 derajat square di rasi Aries ini masuk dalam Aswini Naksatras, yang disebut sebagai bintang transportasi, bintang perjalanan, kekuatan untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang lain dengan cepat, energi dan gerakan dan kecepatan. Posisi Mars 0,4 derajat di rasi Cancer. Ini masuk dalam konstelasi Pusha Naksatras, yang disebut sebagai bintang makanan, kekuatan menciptakan energi spiritualitas, mengajar dan menyediakan makanan, bimbingan, dan kebijaksanaan. Oke, jadi pada full moon in Libra yang berada di konstelasi Fisika Naksatras, gambaran dari keseluruhan posisi planet-planet yang saya sampaikan tadi mengartikan di dalam kehidupan manusia, pada full moon ini menghadirkan sebuah tujuan baru. Beberapa wacana ataupun rencana-rencana yang telah disepakati atau sudah dirancangkan di masa sebelumnya semakin terasa kuat untuk dicapai. Seperti ada keinginan ataupun dorongan jiwa untuk meraih hal-hal yang diinginkan di dalam kehidupan atau hal-hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan. Di titik ini, proses mengukur kemampuan, proses untuk melihat realiti keadaan dan kenyataan yang terjadi terselesaikan.
Sehingga hasil dari proses itu adalah rencana dan wacana-wacana yang sudah dirancangkan, yang dirasakan perlu untuk segera dilakukan. Energi ini akan sangat dirasakan oleh figur-figur pemimpin, apakah pemimpin negara atau pemimpin suatu pekerjaan, atau secara personality pemimpin rumah tangga, atau kalaupun bukan pemimpin rumah tangga, dia adalah seseorang yang diandalkan, diharapkan, ataupun menjadi sandaran di dalam keluarga. Karena dalam rumah tangga atau dalam suatu keluarga, pemimpin itu biasanya adalah usia seseorang yang paling tua. Tetapi bukan berarti usia yang paling tua menjadi pemimpin, tetapi bisa saja seseorang yang paling aktif atau yang paling produktif. Di dalam keluarga itulah yang sebenarnya adalah pemimpin, tetapi pemimpin yang tidak terlihat atau tidak diakui sebagai pemimpin. Namun peran dan dominansinya sangat terlihat dalam keluarga. Nah, figur-figur itulah yang paling merasakan energi full moon dan energi new moon di bulan April. Semua wacana-wacana ataupun rencana-rencana masih dalam dunia imajinasi ataupun dunia spekulasi. Masih berada dalam pikiran-pikiran atau juga masih dalam proyek perencanaan. Dan semua wacana serta rencana-rencana ini juga dibicarakan dengan orang-orang dalam lingkup keluarga, atau jika sebagai seorang pemimpin suatu perusahaan atau suatu usaha, rencana dan wacana ini akan dibicarakan dalam rapat koordinasi. Begitu juga jika sebagai figur pemimpin suatu negara, wacana dan rencana-rencana ini akan dibicarakan dan akan melibatkan semua pihak-pihak yang nantinya akan ikut serta dalam pelaksanaannya. Dan dalam pembicaraan, negosiasi, ataupun kesepakatan, pembicaraan wacana-wacana dan rencana-rencana ini juga akan membahas mengenai konsekuensi ataupun dampak-dampak apabila rencana ataupun wacana ini dilaksanakan nantinya. Wacana dan rencana-rencana ini mengenai sumber daya materi dan sumber daya energi. Sumber daya materi yang dimaksudkan adalah rencana untuk melakukan pekerjaan ke depannya, apakah ini pekerjaan baru atau melanjutkan pekerjaan untuk lebih mengembangkan ataupun meningkatkan atau lebih expand dalam pekerjaan yang dilakukan. Tentu saja tujuannya adalah untuk uang, mendapatkan keuntungan, untuk kestabilan finansial, dan untuk mensejahterakan keluarga, untuk memikirkan ke depannya apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Kebutuhan sandang, pangan, primer, sekunder, semuanya difikirkan. Dan semuanya adalah menjadi target-target untuk bisa terpenuhi ke depannya. Sumber daya energi yang dimaksudkan adalah siapa orang yang akan melakukan pekerjaan itu. Namun tentu saja orang-orang yang berperan di dalam kehidupannya sebagai sang warrior atau figur pemimpin yang merasakan keinginan dan dorongan yang sangat kuat untuk melakukan pekerjaan itu. Dorongan jiwa untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan orang-orang yang dilindungi atau orang-orang yang ditanggung jawabi atau orang-orang yang disayangi. Namun ini lebih ke kebutuhan yang masih dasar, yaitu kebutuhan spiritualitas, kebutuhan sandang pangan. Belum pada titik kebutuhan kemewahan ya, karena posisi Uranus derajatnya masih rendah di Taurus. Energi dorongan yang dirasakan adalah pengaplikasian kekuatan diri, keahlian diri, potensi diri, kemampuan diri untuk melaksanakan kreativitas atau melakukan suatu inovasi atau menanam sesuatu agar bisa menumbuhkan sesuatu, entah itu tanaman, entah itu investasi dalam bentuk usaha, bisnis, dan titik fokus agar apa yang dikerjakan dan dilakukan bisa berkembang, bisa meningkat. Oke teman-teman, itu adalah energi full moon yang dirasakan.
Jadi kesimpulannya, pada full moon ini ada rencana, wacana, kesepakatan yang sudah dibicarakan, kemudian menganalisis kekuatan, kemampuan, potensi, bakat, peluang-peluang yang dikumpulkan dalam suatu proposal berjudul Proposal Harapan yang diajukan kepada Sang Maha Pencipta melalui doa-doa. Semoga apa yang direncanakan, apa yang diwacanakan ini nantinya berhasil dan mendapatkan jalan mulus. Kemudian masuk periode New Moon in Aries di tanggal 27 April tahun 2025. Posisi Moon 00 derajat square di rasi Aries. Ini adalah konstelasi Aswini Naksatras. Posisi Sun 12 derajat juga berada di rasi Aries. Terjadi conjunction, tapi ini bukan gerhana karena tidak berada di simpul utara ataupun simpul selatan. Gerhana hanya terjadi ketika conjunction atau opposite di simpul utara atau simpul selatan, atau pada konstelasi Rahu atau Ketu. Namun posisi Sun 12 derajat di rasi Aries ini sudah masuk di konstelasi Bharani Naksatras. Bharani Naksatras disebut juga sebagai bintang pengekangan, kekuatan pembaharuan dan pemurnian, kelahiran kembali, dan transformasi jiwa. Bharani Naksatras ini juga disebut sebagai yoni. Kalau diartikan, yoni ini adalah rahim atau kandungan, simbol dari Dewi Parwati, istri dari Dewa Siwa. Ada yoni, ada lingga, melambangkan penyatuan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Yoni dan lingga melambangkan perputaran siklus kehidupan, unsur kesuburan. Kalau dalam Sanskerta, yoni dimaknai sebagai asal dan sumber. Untuk posisi planet-planet lain, posisinya sama seperti full moon, hanya derajatnya saja yang lebih tinggi sedikit, namun masih berada pada konstelasi naksatras yang sama. Oke, new moon diartikan sebagai suatu periode yang baru, yang akan dilalui dalam periode jangka singkat 6-12 bulan ke depan. Khususnya new moon in Aries, karena dalam urutan zodiak, Aries adalah zodiak yang paling terdepan. Aries digambarkan sebagai sang warrior. Itu sebabnya sifat-sifat Aries sangat terlihat ya. Ingin selalu terdepan, berupaya untuk menjadi yang nomor satu, dan sifat-sifat ini akan membuat Aries nggak tahan kalau berada di dalam antrian, nggak sabaran, khususnya ketika dalam pembayaran, rasanya ingin segera dituntaskan, dilunaskan. Dan begitu juga dalam tindakan-tindakan, kesannya nggak sabaran, karena posisi Aries memang dalam urutan zodiak adalah posisi yang terdepan. Posisi Aries terbelakang atau tidak terlihat, atau kalau ada sebagian Aries yang tidak memiliki kemampuan untuk mengedepankan dirinya, entah itu dalam tindakan atau dalam actionnya, maka ini akan membuat orang-orang Aries tertekan, seakan belum menemukan jati dirinya. Tapi ketika seorang Aries mampu berada terdepan atau setidaknya mendapatkan prestasi yang membanggakan dirinya, maka Aries merasa menemukan diri sejatinya. Ada juga kesan Aries sok tahu ya, tapi memang Aries punya banyak pengetahuan. Karena posisi Aries terdepan, gambarannya karena Aries mengetahui jalurnya, mengetahui jalannya. Dan sisi jiwa kepemimpinan leader sangat tinggi pada diri orang-orang Aries. Tergantung apakah teman-teman memiliki Aries berada di house keberapa. Maka disitulah titik kepemimpinan teman-teman atau sisi leader teman-teman. Oke, kemudian pada New Moon in Aries ini, figur-figur pemimpin atau figur warrior menemukan kekuatan atau kemampuan diri untuk menyembuhkan diri sendiri. Maksud dari menyembuhkan diri sendiri ini seperti menambahkan hati, menguatkan mental untuk menghadapi tantangan yang akan dilalui di depan. Kemudian menyembuhkan orang lain dengan cepat. Maksudnya adalah memberikan orang-orang di sekitar Aries pandangan dan pengertian.
Misalnya, udah tenang saja, ada saya. Udah tenang saja kalian, saya masih sanggup, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk tetap memenuhi kebutuhan sandang, pangan, primer, dan sekunder. Kalian akan masih tetap terproteksi karena saya masih ada. Gambarannya seperti itu. Kemudian dengan gerakan dan kecepatan, yang maksudnya adalah dengan action. Jadi nggak hanya ngomong doang, tetapi ada tindakan yang akan dilakukan dengan cepat. Cepat ini dalam arti Aries adalah hal-hal yang praktis. Jadi pemikiran yang fokus pada titik tujuan, tidak beribet atau tidak jelimet ya, tidak berputar-putar dalam strategi, tetapi lebih kepada titik fokus apa yang mesti dilakukan untuk menangani permasalahan jika memang ada permasalahan, atau mencari perlindungan untuk masa depan kalau nanti di masa depan ada permasalahan, khususnya adalah permasalahan yang dikhawatirkan yaitu sandang pangan, kebutuhan primer dan sekunder. Dan juga mungkin ada sebagian yang berupaya untuk menemukan penawar atau obat-obatan untuk menyembuhkan masalah kesehatan atau menyembuhkan penderitaan yang dialami. Tindakan ini juga akan mengkaitkan dengan tenaga ahli, ahli dari penyembuhan ya, dokter, tabib, dan bidang-bidang dari kesehatan dan obat-obatan. Jadi kesimpulannya, New Moon in Aries ini akan menjadi awal pergerakan baru untuk mengubah atau menyembuhkan penderitaan dari persoalan-persoalan yang terjadi di masa sebelumnya. Semisal terjadi pemutusan hubungan kerja atau penyelesaian kontrak kerja dan tidak dilanjutkan, atau resign dari pekerjaan, atau masalah di dunia profesi, atau bisnis, usaha yang gulung tikar, atau tutup, atau kolaps yang berdampak pada keguncangan finansial. Solusi untuk mengubah atau menyembuhkan penderitaan ini adalah bangkit kembali, terlahir kembali, memulai suatu awal yang baru di aspek pekerjaan atau kegiatan-kegiatan produktif. Tindakan-tindakan dari upaya menyembuhkan penderitaan ataupun mengubah keadaan adalah semisal transmigrasi atau mengumpulkan dokumen-dokumen kemudian mengajukan proposal lamaran kerja, atau meningkatkan sumber daya pengetahuan dengan mengikuti pendidikan lanjutan, entah itu pendidikan formalitas dalam jangka waktu panjang atau pendidikan sertifikasi untuk kepentingan profesi yang akan dilakukan, atau membangun bisnis ataupun usaha yang baru. Namun problemnya adalah ketika Jupiter bersama dengan Uranus di rasi Taurus, seperti berada di antara dua pilihan, yaitu di titik keguncangan finansial, tetapi membutuhkan modal untuk upaya mengubah keadaan atau menyembuhkan penderitaan. Dan modal yang dibutuhkan bisa didapatkan dari aset ataupun investasi yang dilakukan selama ini. Gambarannya adalah di saat-saat lagi efisiensi karena persoalan yang terjadi di masa sebelumnya yang mengguncang finansial, tetapi solusi yang ada membutuhkan modalisasi. Modalisasinya adalah uang. Uangnya dari mana? Kemudian adalah analisis ke investasi ataupun tabungan yang sudah dilakukan di masa sebelumnya. Mungkin itu adalah satu-satunya cara atau ada cara lain. Cara lain yaitu dengan berhutang tentu saja. Sehingga ini kan berdampak pada keguncangan finansial. Ada gambaran ke depannya seperti gambling. Ya kalau modalisasi yang didapatkan dari penjualan aset
atau penarikan uang tabungan, atau melibatkan diri dalam hutang. Uang yang didapatkan kemudian dijadikan modal untuk upaya mengubah keadaan ataukah menyembuhkan penderitaan, apakah worth it ataukah tidak. Gambarannya gambling. Maka kalau ini sifatnya gambling, sebaiknya hindari membuat masalah baru. Misalnya membuat hutang, yang ini berarti membuat karma baru. Oke, jadi untuk upaya menyembuhkan situasi ataukah menyembuhkan penderitaan, ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, hindari membuat karma baru atau hindari untuk menciptakan hutang. Gunakan modalisasi secukupnya, seadanya yang dimiliki. Kalau tidak ada, maka gunakan keahlian yang sudah ada di dalam diri. Kalau perlu upgrade keahlian, upgrade dengan pendidikan sepraktis mungkin. Pendidikan jangka pendek saja dan seefisiensi mungkin dari kos biayanya. Mungkin momen ini bagi sebagian akan menjadi tekanan-tekanan kehidupan yang akan memaksa potensi di dalam diri untuk bangkit dan terlihat, sehingga potensi yang muncul akan bisa membantu untuk mengatasi penderitaan atau menyembuhkan keadaan. Kemudian yang kedua, ketika melakukan tindakan untuk menyembuhkan penderitaan, tidak dengan menambah penderitaan. Semisal, ketika membutuhkan modal untuk usaha, bisnis, atau untuk mendapatkan suatu pekerjaan, kemudian memutuskan untuk menjual aset berharga satu-satunya, rumah misalnya. Itu sangat tidak disarankan karena rumah adalah tempat berlindung orang-orang yang disayang, orang-orang yang butuh perlindungan, agar terhindar dari penderitaan yang lebih. Kalau tempat untuk berlindung dikorbankan atau digadaikan, maka penderitaan tidak berkurang tetapi semakin bertambah. Dan akan muncul rasa kekhawatiran dan kecemasan. Semua tekanan yang dirasakan ketika full moon dan dorongan yang dirasakan ketika new moon adalah pengejaran duniawi. Maka ini berkaitan dengan ambisi, obsesi, antusias, dan minat. Perlu diingatkan kalau ambisi duniawi, pengejaran duniawi berkaitan dengan Rahu atau simpul utara. Dorongan dan tekanan yang dirasakan masih dipengaruhi oleh Rahu yang berada di rasi Pisces. Lord dari Pisces adalah Neptunus dan Jupiter, sehingga masih dipengaruhi dengan imajinasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya, belum bisa dibuktikan. Masih sekedar spekulasi. Realistis yang akan lebih terlihat setelah tanggal 19 Mei 2025. Ketika Aquarius sudah berada di konstelasi Rahu atau simpul utara. Di fase ini akan dirasakan hingga 2 tahun ke depan, 19 Mei 2025 hingga 2 tahun ke depan. Ada minat, ambisi, dan pengejaran duniawi yang berubah. Jadi, momen new moon dan full moon ini adalah momen yang sangat genting ya, teman-teman. Momennya hanya sebentar, tapi dorongan dan tekanan sangat kuat. So, berhati-hati dalam mengambil tindakan, khususnya pengorbanan aset, investasi, atau nama baik yang sudah dibangun sejak dalam jangka waktu panjang belakangan. Jika teman-teman mengambil tindakan secara terburu-buru, meskipun dirasakan kekuatan sudah penuh, ambisi dan minat dan keyakinan spekulasi itu tinggi, tapi dalam waktu 20 hari, minat, ambisi, obsesi, dan keyakinan bisa berubah. Tapi kalau teman-teman melakukan tindakan tanpa mengorbankan aset ataupun investasi ataupun kehormatan di masa sebelumnya dengan dua cara yang
tadi saya sebutkan, maka terus bergerak. Inilah makna dari pembacaan yang sudah saya post di masa sebelumnya tentang energi transformasi mengenai pengelolaan sumber daya materi dan pengelolaan sumber daya energi, di mana figur pemimpin atau figur warrior yang mengelola kekayaan, aset, atau investasi, atau sudah membangun nama baik dan kehormatan selama ini, mesti bijak dalam menjaga dan mengelola, tidak mengambil jalan gambling, tetapi lebih mengambil jalan seefisiensi mungkin, dan bila perlu gunakan perhitungan prediksi yang lebih akurat, meskipun keakuratan itu tidak ada yang sampai 100%. Tapi setidaknya bisa menjadi wawasan, kemudian bisa antisipasi. Seperti juga halnya teman-teman ketika mendengarkan bacaan astrologi Vedic ini. Ini juga adalah pesan-pesan untuk teman-teman agar berhati-hati dan juga bisa menjadi bahan untuk antisipasi ya. Oke teman-teman, saya pikir cukup ya. Semoga bacaan ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.